Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman kelas 8? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke bab 3 mengenai relasi dan fungsi. Ibu akan bagi menjadi 2-3 part ya untuk bab ini. Oke, untuk part pertama itu mengenai relasi ya dan fungsi. Oke, fokus. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya, karena itu gratis. Baik, kita lanjut ya ke materi relasi dan fungsi. Ya, mengenai relasi. Oke, di sini nampak ada diagram himpunan ya. Ada diagram panah, ada himpunan A. Di sini himpunan A, Bandung, Bogor, Solo, Semarang, Surabaya. Himpunan B terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian ada panah ya yang memetakan dari A ke B. Oke, nah relasi. Nah, kalian pernah dengar kata relasi? Sering ya di dalam kehidupan sehari-hari ada yang bilang, itu relasi saya akan ketemu dengan relasi. Apa sih relasi? Nah ini ya, relasi itu kata lainnya adalah hubungan ya. Apa sih yang menghubungkan antara A dan B ya? Nah, kita akan mencari relasi yang mungkin ya, hubungan yang mungkin antara A dan B apa ya kira-kira? Bandung ke Jawa Barat, Bogor dipanahkan ke Jawa Barat, dan seterusnya. Ada yang tahu? Iya, betul ya. Kota yang terdapat di ya. Kita coba diselesaikan kalimatnya. Bandung, kota yang terdapat di Jawa Barat. Oke. Bogor, kota yang terdapat di Jawa Barat. Oke. Solo, kota yang terdapat di Jawa Tengah. Oke. Semarang, kota yang terdapat di Jawa Tengah. Oke. Surabaya, kota yang terdapat di Jawa Timur. Nah, itulah relasi ya. Jadi kita dalam bab ini kemampuannya adalah dapat menentukan relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, relasinya itu harus konkret ya, harus masuk akal dan tepat ya. Misalkan kalau misalnya aku punya relasi lain boleh, tapi asal tepat ya. Yaitu menentukan relasi yang mungkin. Nah, tadi ya memetakan dari A ke B. Sehingga pengertian relasi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota A ke anggota B. Nah, itu ya, relasi itu aturan ya, suatu aturan yang memasangkan himpunan A ke anggota himpunan B. Paham ya? Itulah relasi. Kemudian, penyajian relasi itu ada 3 ya. Yang pertama, diagram panah. Ya, seperti tadi ya, diagram panah itu ada 2 himpunannya, himpunan A, di dalamnya ada anggota dan ada noktah ya, noktah hitam. Setiap anggota ditandai dengan noktah hitam. Kemudian ada anggota B sama anggota B. Ada himpunan B, di dalamnya ada anggota dan diberi noktah hitam juga. Kemudian ada panah. Nah, panah dari anggota A ke anggota B dipanahkannya itu sesuai dengan relasinya. Ya, tidak asal sembarangan memanah. Jadi sesuai aturan, sesuai relasi yang telah disepakati. Oke. Tadi ini sudah disepakati ya aturannya tadi. Kemudian yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Ini sering kalian lihat ya. Nah, pasangan berurutan itu X, Y ya. Jadi di dalamnya itu ada himpunan X dan Y ya. X dan Y dipasangkan. Tadi ya Bandung, kan hasilnya Bandung ke Jawa Barat, berarti itu satu himpunan berurut ya, Bandung Jawa Barat, kemudian Bogor Jawa Barat, kemudian Solo Jawa Tengah, Semarang Jawa Tengah, Surabaya Jawa Timur. Nah itu ya, jadi anggota-anggota yang sudah dipasangkannya itu dibentuk himpunan ya, dikelompokkan dalam satu himpunan disebut dengan himpunan pasangan berurutan ya, harus berurutan X, Y. Kalau nulisnya Bu boleh nggak Surabaya Jawa Timur dulu? Boleh. Yang jelas harus Surabaya Jawa Timur, gak boleh Jawa Timur, Surabaya. Ya, jadi harus X dulu, baru Y.
Nah, ini juga disimbolkan yang himpunan A itu adalah X, yang himpunan B itu Y. Oke. Yang ketiga itu adalah diagram Cartesius. Ya, udah dengar ya, udah tahu di bab sebelumnya. Tadi ya, di sumbu X itu kota, sumbu Y-nya atau B itu Jawa Timur, jadi harus sesuai. Oke. Nah, nanti ditembak Bandung ke Jawa Barat, dapat noktah. Bogor ke Jawa Barat, dapat noktah ya, noktah di diagram Cartesius. Itu ya, penyajian relasi ada 3, diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram Cartesius. Kemudian domain, kodomain, dan range. Ada syaratnya ya, yaitu tadi himpunan A dan B merupakan himpunan tidak kosong, jadi ada anggotanya wajib. Kemudian punya relasi, ya ada hubungannya, nggak boleh sembarangan. Misalkan ini contoh apa tadi, diagram panahnya ya. Misalkan ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3 ya, tidak kosong, ada anggotanya. Kemudian himpunan B 2, 4, 6, 8 ada anggotanya juga. Ya, nah itu ya syaratnya ada anggota. Kalau nggak ada anggota nanti bingung apa yang harus ditembak ya. Kemudian ada relasi atau ada hubungan. Nah, di sini 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6. Nah, kita harus punya relasinya dulu. Jangan sampai nggak ada relasi, nanti bingung ya. Oke, misalkan relasinya itu setengah dari 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, atau setengahnya ya, setengahnya dari. Nah, tadi ya sesuai ya, syaratnya itu sudah memenuhi. Kemudian, nah ini tadi ya, tidak kosong ya, berarti A itu anggotanya 1, 2, 3. Maka, nah si himpunan A ini disebut domain atau daerah asal. Domain ya, dom, daerah asal. Oke, anggotanya 1, 2, 3. Kemudian ada himpunan B, anggotanya 2, 4, 6, 8. Semua yang ada di B itu disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Ada yang menyebutnya juga daerah lawan. Ya, oke. A itu daerah asal, B itu daerah lawan atau daerah kawan. Kemudian ada R, range ya. Lupa ibu nggak ditulis ini, R itu range ya, range ya. Kalau tulisan apa ini teh ejaannya range-nya itu adalah 2, 4, 6, 8. Nah, ini range itu adalah hasil tembakan. Jadi yang berhasil ditembak 8 tidak masuk. Jadi hanya yang berhasil ditembak, yaitu 2, 4, 6 ya. Maka range ini adalah daerah hasil ya, ini range. Daerah hasil ya, benar-benar ya hasil tembakan. Yang 8 nggak usah ikut. Oke. Nah, itulah ya. Jadi domain dari R ya, domain dari suatu relasi adalah 1, 2, 3. Kemudian range atau daerah hasilnya adalah 2, 4, 6. Itu ya, kita sudah bisa membedakan domain, kodomain, dan range. Jangan sampai ke bulak-bulak. Selanjutnya ke fungsi. Nah, ini fungsi ya. Oke, kita perhatikan diagram berikut. Relasinya apa? Lahir di bulan. Misalnya nih, Rian lahir di bulan Februari, Farhan di Desember, Tari lahir di bulan Juni, Lia di bulan April, Hana di bulan Oktober. Syaratnya harus punya relasi ya. Nah, tadi ya udah disebutkan. Nah, setiap anak memiliki bulan lahir ya. Syaratnya itu setiap anak memiliki bulan lahir. Jadi, di himpunan A atau di domain ini wajib memiliki hasil di B ya. Dan hanya 1 kali. Kan nggak mungkin Rian itu lahir di Februari dan April ya. Jadi hanya 1 kali nembak. Jadi di A itu hanya nembak 1 kali. Wajib nembak 1 kali, nggak boleh mendua. Nggak boleh poligami. Dan di A ini wajib nembak, nggak boleh ada yang kosong. Misalkan di sini Siti ya, misalkan di sini ada Siti, si Siti nggak nembak, nah itu nggak boleh ya, dia bukan fungsi, nggak boleh masuk si Siti ya. Jadi harus nembak semua. Dan setiap anak tepat 1 ke bulan kelahiran. Jadi hanya 1, nggak boleh mendua. Kalaupun di sini ada Januari nggak apa-apa.
So, di sini ada bulan Januari. Dan gak ada yang nembak, gak apa-apa. Aduh. Januari. Ya Allah. Di sini gak ada yang nembak, gak apa-apa. Yang jelas yang di A wajib nembak. Oke. Nah, jadi pengertian fungsi adalah fungsi atau pemetaan ya, kata lainnya dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu ke B. Ya, dalam arti sederhana, setiap anggota himpunan A atau domain wajib nembak tepat satu kali ke anggota B. Ya. Misalkan Farhan lahirnya di Februari ya. Boleh nggak ya? Nanti kita lihat ya. Yang jelas A wajib nembak, di B boleh tidak ada yang ditembak. Ya, itu adalah pengertian dari fungsi. Nah, untuk simbolnya itu bisa gini nanti F.2 itu fungsi dari A ke B atau fungsi dari X ke Y atau ini fungsi dari X ke Fx fungsi X atau Y. Ya, ini biasanya di SMA yang ini. Kalau di SMP itu yang 1, 2. Ya, simbolnya. Oke. Nah, kemudian fungsi dan bukan fungsi ya. Tadi ya kita udah tahu dari pengertian. Kita akan cek pemahaman ya. Apakah ini fungsi atau bukan fungsi ya. Coba. Lihat anggota himpunan A. Oke, himpunan B udah. Setiap anggota A memetakan tepat satu. Satu kali, satu kali, satu kali, satu kali. Oke, semua menembak. Apakah dia fungsi? Ya, betul. Walaupun di daerah lawannya ada yang tidak ditembak, tidak apa-apa. Atau ada yang nembak ke B ini sama, nggak apa-apa. Yang jelas memenuhi di A. Oke, yang bawah. Sekarang ada himpunan R dan S. Kita cek ya. Anggota 1 nembak, anggota 2 nembak, anggota 3 nembak, 4 nembak. Apakah dia fungsi? Oke, bukan ya, karena ini tidak nembak. Oke, yang ketiga, P ke Q. Oke, 1 nembak, 2 nembak, 3 nembak, 4 nembak. Oke, masing-masing nembak tepat 1. Sehingga dia adalah fungsi. Kita lihat yang T ke U. 2 nembak ke 4, 2 nembak ke 6, 1 nembak ke 6. Oke. Oke, semuanya nembak. Ya, tapi di sini ada yang tidak setia ya. Maka dia bukan fungsi ya. Jadi tadi ingat ya, semua nembak wajib tepat 1, nggak boleh mendua, nggak boleh absen. Oke, bisa ya membedakan fungsi dan bukan fungsi. Ya, korespondensi satu-satu ini kelanjutan dari fungsi ya. Misalkan ini, bernomor induk. Ada himpunan M, ada nama-nama, dan himpunan N itu adalah nomor induk siswa. Nah, perlu kalian tahu bahwa nomor induk siswa itu atau nomor KTP itu hanya dipunyai oleh satu orang. Ya, syaratnya udah kelihatan. Setiap orang hanya memiliki nomor induk satu saja. Kan nggak mungkin ya, Ria nomor induknya 5603 dan 5604. Nggak mungkin. Dan nomor induk pun hanya dimiliki oleh satu orang. Nah, itu ya udah kelihatan. Tadi ya, himpunan M itu Rian Farhan Tariliyahaya, N-nya itu 56 dan seterusnya ya, nomor induknya. Kemudian relasinya bernomor induk ya. Jadi punya himpunan yang anggotanya ada, kemudian punya relasi, dan setiap anggota M dipasangkan tepat 1 ke N, begitu juga setiap N hanya tepat 1 ke M. Ya, tadi ya. Nah, ini A ke B, B juga ke A. Maka korespondensi satu-satu yaitu setiap anggota A dipasangkan tepat 1 ke anggota B, begitu pula setiap B dipasangkan tepat 1 ke A. Artinya, di domain dan kodomain itu hanya ditembakkan 1 kali. Nggak boleh kosong, nggak boleh absen. Oke, nah itu materinya ya. Selanjutnya kita akan latihan soal di buku paket yang akan dijelaskan di WhatsApp group. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, chat aja ya. Atau tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.